Hai traders, ketemu lagi bareng gue Opi Ohorela tentunya di podcast Ngoding, Ngobrolin Trading. Langsung dari studio Mahadana Asta Berjangka 21 di Aksa Tower Kuningan City. Dan di episode kedua ini, seperti biasa bintang tamunya masih sama, yaitu Kobun atau Lim Bunyong selaku founder dari Inti Central Trade dan juga professional analyst. Ya. Luar biasa. Gimana kabarnya Kobun? Pasti baik. Pasti baik ya. Tuhan. Opi sendiri gimana nih? Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Kesibukannya masih sama nih kayak episode 1 ya? Masih sama. Enggak berubah. Tapi ngomong-ngomong sekarang perkembangan dari Inti Central Trade seperti apa? Untuk perkembangannya, untuk para membersnya pun juga bertambah, ya. Puji Tuhan. Dan secara tradingnya sendiri kita setiap minggu kan pasti akan membuat yang namanya itu review market. Oke. Dan planning marketnya itu kedepannya akan seperti apa. Iya. Nah, puji Tuhan dari planning yang kita udah buat udah hit semua planningnya. Dan ini start dari minggu ini kita buat planning yang baru. Oke, jadi setiap planning itu selalu membuahkan hasil ya. Puji Tuhan. Lagi-lagi profit. Nah, mungkin traders yang baru bergabung dengan podcast Ngoding, Ngobrolin Trading ya. Di podcast ini kita akan membahas terkait dengan dunia trading. Ya. Gimana caranya untuk trading, gimana caranya bergabung dengan komunitas Inti Central Trade. Ya. Dan mungkin saya butuh lagi nih penjelasan dari Kobun. Inti Central Trade itu apa? Untuk Inti Central Trade itu adalah sebuah komunitas trading. Iya. Yang bertugas untuk mengedukasi para trader-trader yang pengen belajar, pengen mendalamin tentang trading, tapi nggak tahu tuh wadahnya di mana. Nah, terbentuklah Inti Central Trade ini yang fungsinya untuk mengedukasi traders tadi. Mengedukasi traders. Nah, kalau boleh tahu dari di episode itu kan sempat bilang bahwa ada sekitar 250-an ya, anggota yang bergabung dengan komunitas Inti Central Trade. Betul. Kalau mau dibilang tuh umurnya di range berapa? Apakah kebanyakan milenial atau mungkin lebih banyak di usia 30 tahun ke atas? Yang pastinya itu membersnya udah punya KTP semua. Iya. itu yang pasti. 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas. Tapi untuk range-nya itu mungkin sekitar 20 sampai 40-50 kebanyakan. Oke, berarti sebetulnya 20-an itu ya generasi milenial ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat menurut Kobun ya sebagai profesional analis, apa yang membuat orang-orang yang di usia 20-an tuh mereka udah berani untuk bergabung dengan komunitas trading dan ingin menjadi seorang traders profesional? Oke, untuk pemuda-pemuda yang sekarang ini yang masih muda-muda juga sudah dididik untuk mencari cuan. Nah, ya. Itu poin penting ya. Nah, tapi mencari cuannya di mana sebenarnya kan balik lagi ke masing-masingnya. Iya. Tapi kalau mencari cuannya di bidang trading itu mungkin karena trading itu bisa dilakuin di mana aja. Iya. Mau kita lagi di rumah, mau kita lagi liburan, mau kita lagi kerja ataupun dimanapun lah, pokoknya kita itu masih bisa mencari cuan. Asalkan kita punya handphone dan koneksi internet. Oke, berarti harus punya handphone, punya koneksi internet. Betul. Dan yang kedua itu bisa dilakuin kapanpun selama market itu buka 24 jam. Jadi misalnya memang pagi sibuk, kita bisa cari cuannya ya malam atau sore juga bisa. Tapi kalau misalnya sore sampai malamnya nggak mau trading, pengennya istirahat, berarti bisa dilakuin dari pagi. Seperti itu. Jadi anytime mau kita kapanpun, nggak trading pun hari ini kita mau tutup aplikasinya, nggak mau buka, baru mau trading besok juga bisa. Jadi semua tergantung dari si tradersnya ya. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya juga peluang bagi traders atau calon traders dimanapun berada ya. Iya. Maksudnya apa yang tadi Kobun sampaikan itu benar-benar fleksibel dan itu anak muda banget. Betul sekali. Iya kan? Iya. Jadi bikin anak muda tuh kayak, wah gila, gue cuman modal handphone sama internet aja gue bisa menghasilkan cuan. Betul, lagi nongkrong, lagi ketemu teman, bisa sambil ngobrol sambil cari cuan gitu. Bener, lagi ngedate kan bareng pacar, ya udah
sambil pacarnya ngomong ya udah trading aja gitu ya. Bisa. Nah, kemudian di episode 1 juga sempat membahas terkait dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan dari Inti Central Trade. Iya. Nah, mungkin di episode kedua ini kita pengen denger lagi nih fasilitas dari 1 sampai sekian lebih detail, positifnya bergabung atau keuntungannya bergabung dengan komunitas Inti Central Trade. Oke, yang pertama itu udah pasti personal assistant 24 jam. Iya. Selama market itu buka. Jadi buat traders yang mungkin ada yang tradingnya pagi, ada yang tradingnya malam, ada yang tradingnya sore. Jadi anytime selama market itu buka, kita sebagai analis dari Inti Central Trade akan siap membantu. Kita akan selalu usahain itu. Yang kedua, untuk market review akan kita berikan setiap hari. Yeah. Jadi untuk traders nggak perlu bingung untuk mereview marketnya itu seperti apa, kita akan bantu seperti itu. Yang ketiga, update news. Nah biasanya traders itu bisa dibilang pertama paling malas cari berita atau baca berita. Betul. Kedua, mau cari berita pun bingung mau cari di mana. Iya. Nah di sini kita bantu, kita permudah, kita yang akan carikan. Traders tinggal lihat dari grup aja, tinggal ada berita ini nih, tinggal dilihat, oh ternyata beritanya seperti ini gitu. Dan kita akan jelasin beritanya ini efeknya apa, hasil dari beritanya itu apa, kita akan jelaskan di dalam grup kami. Iya. Terus yang keempat itu ada namanya sinyal trading, arahan trading yang dimana itu bersifat bonus. Jadi kita juga akan berikan kapan waktunya itu buy, kapan waktunya kita itu sell. Kita akan kasih arahan dan traders boleh ikut, boleh enggak. Karena namanya aja bonus. Iya, gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing. Dan yang kelima itu ada namanya free trial. Jadi kita akan memberikan free bagi traders yang mau bergabung. Kita kasih percobaan 1 bulan supaya mereka paham Inti Central Trade ini seperti apa sih, cara kerjanya seperti apa, apakah komunitas ini bagus. Jadi nggak seperti beli kucing dalam karung seperti itu. Iya. Dan untuk fasilitas selanjutnya ya itu ada Zoom meeting, ada seminar, ada table talk, ada private class. Dan itu anytime misal traders pengen ketemu kita, pengen belajar, tinggal hubungin aja, kita akan atur jadwal, kita ketemu, kita belajar. Seperti itu. Oke, nah sebenarnya ini pertanyaan berikutnya terkait dengan yang tadi personal assistant, tapi sebenarnya udah dijawab. Nah, kadang kan traders itu membutuhkan harus ketemu langsung ya. Iya. Kadang kalau lewat komunikasi by media tuh kadang noise gitu. Kadang perspektifnya berbeda. Nah, itu kita tujuannya apa, ditanggepinnya apa. Nah, kalau untuk membutuhkan personal assistant yang harus private class yang tadi kayak Kobun bilang, nah itu harus menghubungi siapa untuk mengatur jadwal dan bertemunya di mana gitu. Oke, untuk mau mengatur jadwal dengan kita itu bisa pada saat bergabung dengan Inti kan traders itu akan membuka account di PT Mahadana Asta Berjangka. Nah, untuk membuka account itu pasti ada namanya via marketing. Ada perantaranya yang akan membantu dalam proses pembukaan accountnya. Nah, nanti traders ini bisa menghubungin ke marketingnya. Nanti marketing akan aturkan kapan traders bisa ketemu dengan kita. Oke. Seperti itu. Nanti setelah udah sama-sama oke, tinggal kita ketemu. Oke, jadi sebetulnya ini marketing yang menjembatani antara profesional analis dari Inti Central Trade dan juga si tradersnya. Iya. Oke, tapi di episode 1 kan katanya personal analisisnya kan ya 5 lah ya istilahnya. Itu menaungi 250-an orang itu juga ya susah gampang ya. Iya, betul sekali. Dan lagi kan untuk jam tradingnya setiap dari masing-masing traders kan gak ada yang sama, beda-beda. Jadi ya mau gimana pun kita akan tetap maksimalkan pelayanan kita kepada traders kita. Luar biasa. Ini kalau traders pada nonton dan calon traders nih kayaknya udah siap nih ya untuk join di Inti Central Trade dan juga PT Mahadana Asta Berjangka.
Tapi ini mungkin kita bukan memojokkan atau merendahkan dari komunitas-komunitas yang lain ya. Iya. Tapi apa sih yang membedakan antara inti central thread dan juga komunitas-komunitas trading yang ada di luar sana? Mungkin Kobun tahu lah ya. Iya. Oke. Jadi yang membedakan inti central thread itu gini. Kebanyakan komunitas itu bukan maksud merendahkan ya. Kebanyakan untuk komunitas-komunitas yang lain itu lebih mengutamakan ke sinyal trading. Oke. Jadi kasarannya itu seperti menjual sinyal. Nah, di sini inti central thread ini hadir ingin tampil beda, yang dimana kita ini lebih mengutamakan ke edukasinya. Kita lebih mengutamakan untuk mengajari nasabah gimana sih cara trading yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya traders ini bisa menjadi traders yang mandiri dan kompeten. Seperti itu. Jadi setidaknya traders ini juga bisa memanage uangnya sendiri saat bertransaksi. Apabila ngikutin sinyal-sinyal aja, dia nggak tahu alasannya sinyal itu ngambil buy itu kenapa, alasannya ngambil sell itu kenapa. Nah, di sini kita mau ajarkan supaya saat kita ngeluarkan sinyal ataupun nggak ada sinyal pun, traders tetap bisa untuk bertransaksi seperti itu. Luar biasa. Jadi benar-benar bahwa inti central thread ini benar-benar komunitas yang ibaratnya profesional dan kompeten ya, memberikan bukan hanya sinyal aja, tapi ada beberapa fasilitas yang lebih yang diberikan untuk para traders. Nah, kemudian ada juga nih, mungkin sebagian orang mengatakan bahwa selain trading kan banyak ya. Nah, sebenarnya kenapa sih komunitas yang dibangun ya, yang foundernya Kobun ini lebih milih untuk berkecimpung di dunia trading, sedangkan sebenarnya bisnis yang lain juga banyak. Betul. Nah, silakan. Oke. Nah, salah satunya tadi sudah sempat saya bahas, yang dimana trading itu fleksibel. Bisa anytime dan anywhere. Kita mau dimanapun, mau kapanpun kita bisa bertransaksi. Dan yang kedua, untuk trading sendiri itu nggak mengenal latar belakang kita. Mau kita siapapun itu semua bisa bertrading. Gitu. Terus yang ketiga itu nggak perlu kita siapin tempat, atau istilahnya kita bilang itu untuk trading itu liquid. Dalam artian pada saat kita sudah melakukan sebuah bisnis, contoh kita buka sebuah restoran, di tengah jalan ternyata kita mau stop. Nah, kita butuh dana, kita mau ganti dengan bisnis yang lain, otomatis kita harus menjual peralatan, menjual perlengkapan. Belum kalau misalnya kita udah beli tempat, kita harus jual tempatnya atau kita sewain tempatnya, itu pasti akan makan waktu. Betul. Sedangkan di trading ini sifatnya liquid. Saat kapanpun traders pengen berhenti, itu tinggal tarik dananya aja, nggak perlu tunggu waktu apa-apa lagi. Jadi lebih gampang seperti itu. Gampang, fleksibel ya, ngikutin maunya kita. Kadang kan manusia tuh bad mood ya. Ya udah, kalau lagi bad mood ya udah stop dulu tradingnya. Nanti kalau udah easy going lagi, ya udah lanjut tradingnya. Nah, sekarang saya dan calon traders nih ya, pasti kepo juga nih. Dari sekian dari berdirinya inti central thread sampai sekarang ini, nggak usah sebutin nama. Ada nggak traders yang memang bertahan lama, mungkin lebih dari 5 tahun atau bagaimana di komunitas ini? Untuk yang bertahan yang udah lama banyak sekali. Bahkan itu sudah ikut dari sebelum inti ini berdiri. Jadi dia sudah bergabung bersama bapaknya inti, Skytrade Indonesia. Dan pada saat inti berdiri, dia ikut kita juga. Jadi bisa dibilang ya dia cukup lama. Dan banyak atau enggak? Banyak. Nah, kalau kisaran di atas 5 tahun apa gimana? Ya, di atas 5 tahun. Karena kan untuk Skytrade sendiri kan berdiri dari tahun 2014. Waduh, itu mah Opi masih kelas 3 SMA. Berarti dengan lamanya itu dan mereka bertahan juga sebetulnya ini merupakan testimoni yang nyata ya, yang real gitu, supaya calon traders juga, wah gila, ini inti central thread ini bukan kaleng-kalengan. Betul. Dan dari beberapa fasilitas yang didapat ya,
Nah, untuk Kobun sendiri sebagai seorang founder ya dari Inti Central Trade, kedepannya bakalan ada apa lagi untuk menambah, entah itu menambah fasilitas atau membuat sebuah gebrakan baru untuk meningkatkan komunitas yang ada ini? Untuk gebrakan baru itu udah otomatis pasti ada, cuma Iya. belum bisa disounding sekarang karena masih ini sedang di prepare. Iya. Tapi kalau untuk yang dekat, dalam waktu dekat ini mungkin kita akan lebih memaksimalkan lagi ke analisis marketnya supaya lebih bisa dibilang lebih akurat lagi. Wih, keren banget nih penjelasan dari Kobun terkait dengan apa aja yang ada di Inti Central Trade. Tapi kita tahan dulu nih. Untuk para traders dan calon traders, kita masih banyak lagi obrolan terkait dengan Inti Central Trade dengan foundernya langsung yaitu Kobun. Yeah. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi tetap di podcast Ngoding, ngobrolin trading. Oke traders, masih bareng gue Opi Ohorela dan tentunya bintang tamu kita Kobun selaku founder dari Inti Central Trade dan juga professional analis. Nah, tadi di segmen pertama kita udah bahas banyak ya terkait dengan fasilitas yang didapat, kemudian nanti kedepannya ada gebrakan apalagi dari Inti Central Trade. Nah, saya penasaran nih Kobun, sama mungkin traders juga, sebetulnya visi dan misi dari Inti Central Trade ini apa? Karena kan dia berkaitan dengan SkyTrade dan juga berkaitan dengan PT Mahadana Asta Berjangka. Oke, untuk visinya sendiri itu yang pertama pasti Inti Central Trade itu berusaha menjadi komunitas terbesar di Indonesia. Dan yang kedua itu memudahkan investor dalam memilih jenis investasi mana yang lebih berkualitas. Iya. Dan untuk misinya sendiri itu adalah mengajarkan kepada investor dalam mengelola keuangan itu bagaimana sih caranya yang baik dan benar. Iya. Itu pasti yang pertama. Dan yang kedua, kita itu mengajarkan investor untuk menjadi trader yang mandiri ke depannya. Dan yang paling terakhir itu adalah menjadikan Inti Central Trade itu adalah pusat komunitas bagi para investor yang mau melakukan investasi. Seperti itu. Luar biasa. Ini kayaknya visi misinya kalau orang awam nih berat banget ya. Berat banget. Tapi kayaknya nggak akan berat karena ya ibaratnya ada SkyTrade ya di atasnya, kemudian PT Mahadana juga sebagai pialang tertua di Indonesia ya. Tapi yang pertama itu adalah untuk menjadi komunitas trading terbesar di Indonesia. Nah, untuk mencapai itu dibutuhkan berapa banyak anggota? Kalau berapa banyak anggota, kalau bisa ya sebanyak mungkin. Tapi untuk gambarannya seperti ini. Kalau misalnya di komunitas kita ada sekitar 1.000 atau 1 juta orang deh, kita bilang 1 juta orang. Iya. 1 juta orang ini sama-sama melakukan transaksi ambil posisi buy. Kita tuh pengennya saat kita dengan personil 1 juta orang pencet posisi buy, kita bisa menggerakkan market. Market juga akan ikut naik seperti itu. Jadi semakin banyak anggota itu semakin bagus. Luar biasa. Terus tadi juga membuat ibaratnya traders mandiri ya. Iya, nah, mandiri. Mandiri itu apakah memang dengan fasilitas yang sudah diberikan atau ada yang lain? Oke, untuk mandiri sendiri itu kan dibutuhkan yang namanya juga edukasi, pembelajaran yang dimana cara bertrading yang baik dan benar itu seperti apa. Yang dibutuhkan saat trading itu analisanya itu apa aja, itu kan pasti menjadi basic utama dari para traders. Iya. Nah, apabila mereka paham basicnya seperti apa, analisanya seperti apa, udah otomatis mereka jadi traders yang mandiri. Luar biasa. Jadi nggak perlu nungguin sinyal dari kita. Tanpa sinyal pun mereka sudah bisa bertransaksi dengan mandiri. Seperti itu. Ibaratnya kata orang tuh tutup mata pun udah bisa trading ya. Betul. Nah, kemudian tadi ada misi yang ketiga itu adalah menjadi pusat komunitas. Iya. Nah, kalau mungkin pertanyaan terbesar adalah kalau jadi pusat komunitas, apakah Inti Central Trade akan berdiri sendiri dari SkyTrade
atau tetap bergabung dengan SkyTrade? Tetap bergabung dengan SkyTrade. Mau gimana pun tetap kita pusatnya itu adalah SkyTrade. Jadi di sini pusat komunitas maksudnya apa? Bagi traders yang mau bertransaksi atau berinvestasi di bidang trading, Ya. masuklah ke inti. Wih, keren nih. Jadi udah ada kontak personnya ya. Jadi bagi traders yang mau bergabung dengan Inti Central Trade, nah ini langsung aja ya. Tinggal hubungin aja. Tinggal hubungin aja. Jangan sampai nanti traders nyari IG-nya Kobun lagi. Nggak masalah itu. Nggak Nanti masalah. saya arahin ke sini. Iya. Tapi jangan aneh-aneh. Iya. Ya. Tenang. Tenang. Nah, kemudian sebenarnya di episode pertama juga Opi kan sempat bilang ya bahwa gimana caranya untuk bergabung. Nah, tinggal lihat IG-nya untuk bergabung dengan Inti Central Trade. Tapi sebetulnya momen yang pas, apalagi ini di awal tahun 2022 nih ya. Kita bukan bilang momen untuk trading, tapi untuk bergabung dengan komunitas trading Inti Central Trade ini seperti apa? Oke, sebenarnya untuk momen bergabung dengan Inti Central Trade itu sebenarnya momennya bukan itu, tapi momennya itu lebih ke momen yang pas untuk trading. Kenapa? Ya. Pertama, sekarang kita nggak tutup mata masalah COVID. Benar ya. COVID semakin merajalela dan bahkan sekarang yang virus Omicron ini udah mulai masuk di Indonesia. Di Jawa Timur, di Surabaya sudah masuk sekitar 2 pasien yang habis berlibur. Iya. Ya. Nah, momennya itu apa? Momennya itu trading ini kan bisa dilakuin di mana aja dan kapan aja. Nggak perlu bertatap muka dengan orang, nggak perlu mau dari rumah pun juga bisa. Nah, inilah momennya. Cara untuk mencari income dengan safety kalau saya bilang. Kenapa safety? Karena kita nggak perlu kemana-mana. Kita di rumah pun kita bisa cari income. Seperti itu. Dan untuk momennya sekarang didukung oleh momen market dari produk-produknya itu. Iya. Nah, inilah saat yang tepat untuk memulai yang namanya itu trading. Nah, balik lagi. Biasanya bagi kita yang belum tahu tentang trading, itu biasanya nanti dulu deh. Nah, itu tuh. Enggak dulu deh. Iya. Kenapa? Ya karena mereka nggak paham tentang trading itu gimana cara bertransaksinya, gimana cara income-nya, cara kerjanya seperti apa, nggak tahu. Nah, inilah momennya. Inti Central Trade hadir untuk mengedukasi bagi para traders yang mau mencoba, yang mau belajar dan mau lebih tahu lebih dalam tentang trading. Inilah momennya. Berarti udah pas ya. Pokoknya yang belum bergabung di bidang trading ya, istilahnya tahun 2022 di awal nih, ya udah ayo masuk. Mumpung ada Inti Central Trade. Jadi gimana caranya untuk mengedukasi calon traders untuk bisa menjadi seorang traders profesional. Nah, kemudian terkait dengan momen yang tadi kan Kobun juga sempat bahas bahwa sekarang lagi pandemi COVID-19. Nah, pasti orang juga berpikir nih, walaupun cuman ingin gabung, pasti orang berpikir, gila, investasi trading atau kita main trading, ini kan lagi pandemi COVID-19, ekonomi lagi menurun. Nah, itu gimana untuk mengedukasi calon traders untuk bisa bergabung dengan komunitas Inti Central Trade? Oke. Untuk masalah pandemi seperti ini, kita mau taruh uang di bank pun, uang kita ini akan kemakan oleh namanya inflasi. Ya, benar ya. Setuju. Jadi nilai dari uang kita ini akan menurun karena adanya inflasi. Apalagi sekarang ini inflasi itu lagi tinggi-tingginya. Mau itu di negara paling besar pun, contoh Amerika, inflasinya itu lagi gila-gilaan. Nah, cara satu-satunya itu apa? Kita pasti namanya sedang pandemi seperti ini, maunya kita pegang cash. Setuju. Benar ya, pegang cash. Tapi apakah cash yang kita pegang ini lama-lama nggak habis? Kalau kita pertama takut keluar rumah, kita kerja juga was-was, benar ya. Nah, solusinya yaitu kita cari income tambahan yang dimana
lebih simple, lebih fleksibel, dan lebih gampang. Nggak perlu ketemu orang, nggak perlu kita mau buka bisnis, nggak perlu sedia tempat, nggak perlu sedia karyawan. Inilah solusinya. Mulailah bertrading. Karena ini saya cerita sedikit nih. Di Amerika trading ini sudah bukan hal yang tabu lagi. Jauh lebih nggak tabu lagi daripada di Indonesia. Bahkan seorang ibu rumah tangga dan seorang supir taksi aja mereka itu trading. Nah, serius? Benar. Mereka itu trading. Dan profesi-profesi analis seperti saya, seperti rekan-rekan saya, itu bisa dibilang itu seperti dokter di sana itu. Oke, jadi pekerjaan yang menjanjikan itu salah satunya menjadi seorang profesional analis ya. Seperti itu. Gila, beda banget ya. Nah, ini juga mungkin gambaran juga bagi calon traders dimanapun berada bahwa sekelas negara maju ya Amerika aja tuh menjadikan trading itu sebagai sesuatu mata pencaharian, bukan utama sih, tapi salah satu favorit bagi rakyatnya untuk cari tambahan income. Nah, sebetulnya di Indonesia juga sebagai negara berkembang juga menjadi seorang traders atau investasi di bidang trading itu juga sesuatu hal yang menjanjikan gitu ya kayak. Betul. Asal kita tahu cara mengelola uang kita itu dengan baik dan benar, bertransaksi yang baik dan benar, itu bisa dibilang lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Gitu. Nah, lancar-lancar aja nih sebetulnya juga ya tergantung dari traders ya. Maksudnya ya gimana caranya untuk memaksimalkan profit terus bertambah dan juga ya uangnya juga harus tetap bisa digunakan dengan baik gitu. Nah, kemudian kalau menurut Kobun nih ya, untuk sekarang di tahun 2022 nih, ini kita bukan meramal ya, cuma memprediksi aja. Untuk dunia trading sendiri bakalan tambah maju atau akan sama seperti tahun 2021? Kalau kita flashback sebentar ya. Jadi kalau di sekitar tahun 2000-an, sebenarnya trading itu kan sudah mulai dari lama. Mulai dari zamannya itu kita harus datang ke kantor bursa, kita lihat angka-angka di kantornya situ. Terus waktu kita mau bertransaksi gimana? Kita angkat tangan. Oh, kalau dulu kayak gitu? Iya, itu awal mula pertama kali. Lalu berkembanglah menjadi zaman yang kita itu datang, kita disediain komputer. Jadi kita tinggal lihat dari komputernya itu, kita mau bertransaksi tinggal angkat tangan juga. Jadi nggak perlu repot-repot kita ngeliatin TV itu. Kita cukup lihat komputernya aja. Terus berkembang lagi zaman DQ. Dealing quotes. Jadi traders itu kalau mau bertransaksi tinggal telepon aja, saya mau ambil ini, saya mau jual ini. Dan sekarang berkembang lagi menggunakan aplikasi, lebih simple. Jadi sekarang ya aplikasi ya. Benar. Dan kalau misalnya kita pergi nongkrong aja, kita ketemu pemuda-pemuda yang masih SMP, SMA, mereka itu udah ngomongin tentang saham, ngomongin tentang kripto, ngomongin tentang trading futures. Itu sudah bukan hal lagi yang tabu. Jadi untuk kedepannya bagaimana? Ini akan terus berkembang bisnis trading ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun belum merata, tapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekian banyak ya, 205, bahkan kayaknya udah kalau nggak salah hampir 270-an. Dan berarti trading ini bakalan maju terus. Betul. Yang penting jangan sampai salah tempat. Betul sekali. Karena ya ibaratnya ya namanya bisnis kayak gini kan, gimana sih kok banyak juga yang ilegal pasti ya. Nah, ya ada namanya legal dan pasti ada yang ilegal. Pasti. Nah, untuk dengan legal, traders bisa gabung dengan Inti Central Trade. Nah, kemudian kita masih punya waktu atau kata krunya 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Mungkin sebelum kita menutup nih ya, mungkin Opi juga berikan kesempatan juga buat Kobun ya, mungkin bisa memberikan bukan kesimpulan, tapi mungkin gimana sih caranya untuk lebih meyakinkan
calon traders untuk bergabung dengan Inti Central Trade? Oke, untuk meyakinkan bisnis trading ini udah pasti akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dan bagi para traders yang mau mencoba, mau belajar dan pengen tahu lebih dalam, jangan pernah takut untuk mencoba. Iya. Karena yang namanya mau berhasil itu pasti ada yang namanya kegagalan. Dan pasti ada namanya percobaan juga. Betul. Jadi jangan takut untuk mencoba. Cobalah cari tahu. Dan carilah tempat untuk mengetahui yang lebih dalam itu di tempat yang tepat. Betul. Seperti itu. Jadi saya bukan bilang Inti Central Trade ini bagus apa segala macam, tapi buktikanlah sendiri. Iya. Gitu. Jadi biar tahu benar atau enggak yang saya omongkan ini, buktikanlah sendiri. Luar biasa. Jadi pokoknya apa yang disampaikan oleh Kobun ini mewakili Inti Central Trade dan juga kan ada partnernya juga ya, Skytrade dan Mahadana, itu ya benar-benar legal gitu ya. Dan bagi calon traders yang ingin bergabung, silahkan, terbuka pintu selebar mungkin untuk menjadi partnership ya. Betul. Dari Inti Central Trade. Dan tidak terasa traders, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga buat Kobun selaku founder dari Inti Central Trade dan juga profesional analis. Dan sampai ketemu lagi traders, tentunya di podcast Ngoding, ngobrolin trading. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.